Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan cahaya dan berkah. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dari kelompok 6 yang juga beranggotakan Muhammad Difayana, Nadia Nur, Lintang Aris, dan Gazi Pawasidik. Di mana pada kesempatan kali ini kami diamanahi untuk membawakan materi tentang teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah. Dalam materi ini ada beberapa materi. Yang pertama, riba, goror, dan maisir yang akan disampaikan oleh Muhammad Difayana. Yang kedua ada rukun dan syarat jual beli dalam perspektif syariah yang akan disampaikan oleh saudari Nadia Nur. Yang ketiga ada perbedaan manajemen bisnis dan manajemen konvensional yang akan disampaikan oleh saudara Lintang Aris. Dan yang terakhir ada referensi Al-Quran dan Hadis yang akan disampaikan oleh Gazi Pawasidik. Kepada pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Difayana Alamsyah, NPM 1834021109. Saya di sini akan menjelaskan tentang riba, goror, dan maisir. Yang pertama itu riba. Riba adalah secara bahasa yang artinya bertumbuh. Kalau secara istilahi, riba itu artinya penambahan atas harga pokok tanpa adanya bisnis real. Di sini riba itu ada dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Selain itu ada juga di surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 160 hingga 161, surat Al-Baqarah ayat 78 hingga 279. Kemudian ada Al-Imran juga ayat 130 yang menjelaskan tentang apa itu riba, tentang bagaimana awalnya riba itu seperti apa. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang goror. Goror di sini artinya semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad. Maksudnya yaitu kalau misalkan kita, contohnya kayak misalkan beli beras atau beli emas itu pakai lemparan batu, kan itu juga nilainya nggak jelas kan. Jadi itu termasuk ketidakjelasan yang disebut goror, dan itu dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian sehingga akan merugikan salah satu pihak di antara penjual atau pembelinya. Dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 29 tentang unsur-unsur kebatilan dari goror itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada maisir atau kimar. Maisir atau kimar itu artinya spekulasi atau judi. Maksudnya jadi kalau misalnya kita mengadu nasib kepada salah satu, maksudnya mengundi nasib mungkin ke anak panah atau apa, itu kan jelas-jelas dilarang dalam Islam kan. Jadi kayak ada dua maksud di sini. Judinya ada yang permainan atau bentuk taruhan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa asuransi itu diharamkan. Beberapa ulama mengatakan bahwa asuransi itu haram karena mengandung karena tidak pasti. Jadi kayak kita membayar premi setiap bulan tapi kita belum tentu terkena musibah atau apa. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nuramdan Diera, NPM 1834021120. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang rukun dan syarat jual beli dalam bisnis syariah. Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan tanpa disadari
secara spontanitas akan terkait oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi, yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam. Adapun rukun jual beli, yaitu yang ke-1 akid, artinya penjual dan pembeli. Dalam hal ini, dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Adapun syarat bagi orang yang melakukan akad, yang ke-1 balik dan berakal. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dalam surat An-Nisa ayat 5. Yang kedua, kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Sebagai firman Allah, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, keduanya tidak mubajir. Keadaan tidak mubajir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros atau mubajir, karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Rukun yang kedua yaitu makud alaih, objek akad. Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu suci, memberi manfaat menurut syara, tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat serah terimakan, milik sendiri dan diketahui. Yang ketiga, syigad, lafaz ijab qabul. Jual beli dianggap sah jika terjadi sebuah kesepakatan syigad, baik secara lisan, syigad kauliyah, cara perbuatan syigad fi'iliyah. Syigad kauliyah yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli, sedangkan syigad fi'liyah yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan. Terima kasih atas presentasi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Aris Hidayat, NPM 1834021440. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Yang pertama ada sumber bisnis. Proses bisnis syariah berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Semua proses yang terjadi dalam sebuah bisnis harus sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam bisnis konvensional bersumber dari daya pikir atau akal manusia. Artinya setiap bisnis atau perusahaan akan memiliki aturan dan pedoman yang beda-beda sesuai dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati. Nah, yang kedua ada fondasi bisnis. Fondasi bisnis biasanya dikaitkan dengan halal atau tidaknya suatu bisnis yang dijalankan. Dalam proses bisnis, pelaku bisnis akan menjalankan suatu bisnis yang diperbolehkan menurut syariah Islam, dan tidak bisnis yang dilarang atau diharamkan. Sebenarnya ini hal juga dikaitkan dengan poin pertama, di mana setiap bisnis yang dijalankan harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang selanjutnya ada pola bisnis. Proses bisnis yang selalu didahului adalah akad perjanjian. Dalam akad terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut adalah sigat atau pernyataan akad, terdiri dari lafaz ijab dan kabul. Pihak yang berakad baik dua orang atau lebih serta yang diakadkan. Nah, sedangkan dalam bisnis konvensional tidak selalu didahulukan dengan akad atau perjanjian yang dilaksanakan. Yang selanjutnya ada implementasi bisnis. Nah, dikarenakan bisnis yang dijalankan bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga
implementasi bisnis syariah yang dijalankan sudah benar menurut dalam syariah Islam. Berbeda dengan bisnis yang konvensional di mana setiap bisnis dijalankan berdasarkan oleh pikiran manusia, sehingga semua proses bisnis dan bisnis konvensional ini sudah benar jika dijalankan berdasarkan aturan perusahaan yang telah dibuat dan disepakati. Yang terakhir ada investasi. Dalam rangka bisnis biasanya terjadi hubungan antara dua orang atau lebih. Contohnya dalam bisnis sawah terdapat dua pelaku bisnis, yaitu pemilik lahan dan pengelola lahan. Berdasarkan contoh di atas, bisnis syariah keuntungan yang didapatkan oleh kedua pihak biasanya sistem bagi hasil, yang dimana keuntungan yang didapatkan oleh dua pelaku tersebut mendapatkan yang sama banyak atau sama besar berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Berbeda dengan bisnis konvensional yang didapatkan oleh pelaku menggunakan sistem suku bunga, di mana kedua pelaku bisnis belum tentu mendapatkan hak yang sama atas keuntungan yang didapatkan, juga didasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, sekian dari saya mengenai perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazi Fawaz Sidik. NPM saya 180202111. Di sini saya akan menjelaskan di bagian referensi Al-Quran dan Sunnah tentang teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali menurut menurut Islamiyah definisi dari jual beli. Definisi dari jual beli secara etimologi yaitu berarti al-bai'u, yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu dan merupakan derivat atau turunan dari dari depa. Karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka ketika mengadakan akad jual beli untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana, atau ketika mereka saling menukar barang atau uang. Sebenarnya Islam itu telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari Al-Quran. Saya menemukan dari internet. Yang pertama itu ada dari Al-Quran, dari surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu yang yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Al-Alamah Al-Sya'di mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial. Apabila diharamkan, maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang dilarang transaksi tersebut. Lalu yang kedua dari sunnah. Ini sunnahnya langsung dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang Nabi Muhammad bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya, dan langsung diserah terimakan. Apabila berlain jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Hadis riwayat Muslim ayat 290-70. Mungkin dari referensi Al-Quran dan Sunnah, mungkin saya hanya menemukan cuman itu aja. Mungkin barangkali teman-teman yang lainnya ada dalil yang lain, atau menemukan dari Al-Quran dari surat-surat yang lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam bisnis syariah, proses bisnis yang dilakukan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan terikat oleh norma serta etika sesuai ajaran Al-Quran dan hadis.
Sedangkan dalam bisnis konvensional, proses bisnis berdasarkan pemikiran dan kemampuan manusia. Dalam bisnis syariah, terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pebisnis, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti apa yang diajarkan dan dianjurkan oleh agama, agar keuntungan dari bisnis yang kita dapatkan juga bisa menjadi berkah. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 tentang teori dan konsep jual beli dalam bisnis syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.